Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Satria, NIM 2114010047. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 4, yaitu tentang Pancasila, yang judulnya adalah implementasi demokrasi Pancasila dalam sistem perpolitikan di Indonesia. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan yaitu pengertian demokrasi Pancasila. Secara umum, pengertian demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Dari falsafah hidup bangsa Indonesia, kemudian akan timbul dasar falsafah negara yang disebut dengan Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya saya akan masukkan yang ke bagian B adalah fungsi demokrasi Pancasila. Bahwa dalam demokrasi Pancasila ini dia memiliki beberapa fungsi di antaranya adalah yang pertama, menjamin adanya kesuksesan rakyat dalam kehidupan bernegara, misalnya ikut menyukseskan pemilu, ikut menyukseskan pembangunan, dan ikut duduk dalam badan perwakilan permusyawaratan. Yang kedua, menjamin tetap tegaknya negara Republik Indonesia. Yang ketiga, menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang menggunakan sistem konstitusional. Yang keempat, menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila. Yang kelima, menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara. Yang keenam, menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya saya akan membacakan ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama, pemerintah berjalan sesuai dengan konstitusi. Yang kedua, terdapat pemilu secara bersinambungan. Yang ketiga, adanya penghargaan atas hak asasi manusia dan perlindungan untuk hak yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya saya akan membacakan ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama, pemerintah berjalan sesuai dengan konstitusi. Yang kedua, terdapat pemilu secara bersinambungan. Yang ketiga, adanya penghargaan atas hak asasi manusia dan perlindungan untuk hak minoritas. Yang keempat, merupakan kompetensi dan berbagai ide dan cara dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima, ide yang terbaik akan diterima ketimbang suara terbanyak. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan yang bagian D adalah prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. Yang ketiga, peradilan yang merdeka, berarti badan peradilan kehakiman merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lain, contohnya presiden, BPK, DPR atau lainnya. Yang keempat, adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Yang kelima, pelaksanaan pemilihan umum. Yang keenam, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedelapan, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain. Yang kesembilan, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Yang kesepuluh, pemerintah berdasarkan hukum dalam penjelasan undang-undang di Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya saya